Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unsilat fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa melakukan aktivitas kita, yaitu dengan melakukan dakwah Islamiyah. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang disediakan oleh Allah sebagai bulan epicentrum ibadah, di mana seluruh ibadah terdapat dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah salat, puasa, yaitu zakat, infak dan sedekah, dan ibadah umrah pun menjadi tren di bulan ini. Dengan apa ibadah, jemaah sekalian, yang disediakan oleh Allah begitu banyak pada bulan Ramadan? Tentu targetnya adalah, atau sasarannya adalah, bagaimana supaya manusia itu menjadi takwa, ya, atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini takwa yang saya maksud adalah merupakan sebagai perisai diri untuk menjaga amal saleh dan martabat pribadi manusia. Olehnya itu, Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa, para pendengar, orang yang mendapat bulan Ramadan adalah orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu harapan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada 3 tingkatan takwa yang harus kita pahami untuk menghindari atau untuk menjaga diri kita dari kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang atau adalah lawan kita, yaitu iblis. Yang pertama adalah takwa adalah melindungi diri kita dari azab yang kekal di akhirat, yaitu menghindari dari perbuatan syirik. Kemudian yang kedua adalah takwa melindungi diri kita dari segala perbuatan yang kecil. Jadi segala dosa-dosa yang kecil itu dilindungi oleh diri kita melalui takwa, dengan melakukan ibadah pada bulan Ramadan sebagai epicentrum ibadah orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat, ia adalah takwa sebagai pemisah keburukan dan kebenaran. Bagaimana cara kita menghindari atau memelihara, ya, takwa kita dari 3 itu? Ya, menurut Abu Sa'id Al-Bustami dikatakan bahwa untuk memelihara ketiga takwa, memelihara ketiga tingkatan takwa itu, yang harus dilakukan adalah sedikit bicara dan melakukan perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah. Sedikit bicara yang dimaksud di sini adalah kita harus berbicara sesuai dengan petunjuk Allah, dan berbuat pun harus melakukan perbuatan yang bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana takwa itu bisa bermanfaat bagi kita, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang ada di rumah? Yang pertama adalah takwa itu bermanfaat untuk menjadi sikap furqan kepada diri kita.
Sikap furqan yang dimaksud di sini adalah menjadi pembeda antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan menjadi pembeda dengan perbuatan yang hak dan yang batil. Menjadi pembeda antara perbuatan yang benar dan salah. Menjadi pembeda antara perbuatan yang halal dan yang haram. Serta menjadi pembeda mana sifat yang tercela dan mana sifat yang terpuji. Kedua, manfaat yang kedua adalah takwa bisa memberikan manfaat untuk mendapatkan limpahan berkah dari langit dan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Yang ketiga adalah manfaat orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan rezeki tanpa diduga datangnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang keempat, para hadirin sekalian, adalah manfaat takwa bagi diri kita, itu mendapatkan kemudahan dalam urusan. Jadi takwa ini bisa melanggengkan, bisa memudahkan segala urusan-urusan yang kita lakukan di dunia untuk tingkatan yang baik, bukan tingkatan yang jahat. Sebagaimana firman Allah, "Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu." Kemudian yang terakhir adalah manfaat takwa pada diri kita, yaitu menerima penghapusan dan pengampunan dosa serta pahala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.